manusia tidak mungkin jadi manusia tanpa ada Cina positif juga sih. Manusia adalah individu yang selfish. Aksara Podcast. Tadi kita awalnya bicara integritas sosial tuh karena setelah dia jadi milik saya, akhirnya saya bisa menunjukkan nih saya di dalam tuh seperti apa. Jadi keluarnya posesif, dependent dan sebagainya. Nah, terus Over dependent ya. Nah, terus jadi tertariknya adalah sama rasa kepemilikan tadi. Apakah akhirnya memang rasa kepemilikan itu sebaiknya bagaimana sih dalam hubungan? Baik terhadap pasangan ataupun terhadap orang tua. Karena kan kadang-kadang orang tua merasa anak itu milik saya. Dalam tanda kutip ya Bu ya gitu. Anak itu milik saya, sehingga apakah memang kepemilikan itu menjadi sesuatu yang Menjadi sebuah alasan pisau bermata dua. Dalam artian saya sih merasa harus care sama dia, tapi satu sisi ternyata kepemilikan itu mungkin bisa nusuk dari belakang. mengekang. Ya. Bisa ngekang. Itu gimana ya Bu? Orang boleh merasa memiliki. Seperti saya memiliki Nisa sebagai anak angkat. Kamu sih anak kandung. Gak dapat warisan saya dong kalau anak angkat. Tapi kan ada kejadian. Dicoba mau dapat warisan. Artinya ada rasa memiliki saya terhadap Nisa. Ya. Nah, kalau seseorang yang posesif, saya seorang yang positif, saya nggak seneng kamu duduk deket-deket Alvin. Tapi kan saya memandangnya dalam konteks rasionalitas yang ada di dalam diri saya kan. Nisa duduk deket Alvin karena dia harus berbagi dalam penggunaan mic. Ya enggak? Mic itu cuma 2. Dia lagi dong makanya biar sendiri. Nah, itu saya terima dengan rasional dan saya nggak membuat Nisa nggak nyaman. Kamu jangan dekat-dekat Alvin, enggak. Nah, sementara orang yang posesif itu sama sekali tidak menginginkan sedikit pun bagian dari diri Nisa itu mencurahkan perhatian spesifik dengan orang lain, ngerti nggak? Jangankan duduk dekat. Kita membicarakan masalah Alvin, artinya Nisa membicarakan masalah Alvin atau menyebut nama Alvin di dalam obrolan yang terjalin antara orang tersebut dengan Nisa, orang yang posesif ini, sudah membuat dia terbakar. Posesif itu manifestnya dalam perilaku cemburu berlebihan. Kaitannya erat sekali. Jadi sebenarnya dalam relasi itu memberikan kebebasan juga perlu ya Bu ya, asal dalam koridor yang tepat dan tanggung jawab yang baik. That's right. Jadi ada rentang. Ada rentang ya. Rentang possessiveness yang sebetulnya setiap rentang itu punya 2 kutub, sangat posesif dan sama sekali nggak posesif. Itu posisinya harus bergerak ke arah tengah. Dan berimbang. Yang satu sangat posesif, yang satu nggak peduli banget gitu. Itu ke sini ke tengah sehingga berimbang dan nyaman buat yang bersangkutan. Tapi kenyamanan itu baru diperoleh kalau orang yang melihat itu punya kadar kesehatan mental yang optimal. Yang membuat kacau itu adalah apabila orang yang merasa memiliki Nisa itu merasa bahwa Nisa itu milik dia, dan kalau Nisa keluar sedikit dari pantauan konteks perizinan dia akan kedekatan, nah itu marah. Itu yang namanya manifestasi perilaku posesif yang ekstrim. Terus buat orang yang diposesifin Bu, katakanlah ada orang diposesifin, apa yang perlu dia lakukan? Terlanjur sudah memiliki hubungan, apa yang perlu dia lakukan? 1, cari kesempatan untuk diskusi. Tetapi sebelum diskusi itu, Nisa sebagai orang yang terganggu oleh possessiveness ini
menuliskan apa yang ingin dia diskusikan. Oke. Kemudian cermati. Kira-kira suasana diskusi apa yang membuat Nisa bisa mengungkapkan secara jelas, sistematis, dan sesuai dengan perasaan, bisa diterima oleh perasaan yang posesif tadi. Ya. Nah, untuk itu tidak mudah loh. Ya. Jadi kita betul-betul harus mencari suasana tertentu sehingga kita bisa mendiskusikan. Seandainya diskusi itu tidak menemui satu titik persetujuan, ya Nisa boleh berpikir 2 kali melanjutkan hubungan atau memutuskan hubungan. Karena terus terang, kalau dicintai dengan sikap positif tuh bukannya kita jadi mesra tapi jadi benci ya. Karena merasa dikekang. Sementara kita sebagai pribadi butuh tetap untuk berkembang, ya nggak sih? Iya. Dan harusnya relasi itu jadi tempat buat berkembang ya Bu, untuk bertumbuh. Bertumbuh. Satu, merasa ada yang memiliki dan itu menimbulkan rasa nyaman. Tapi rasa kepemilikan dari pasangan itu juga membuat peluang munculnya ambisi-ambisi pribadi kan, ya, yang membutuhkan izin juga untuk bisa mengembangkan. Contohnya suami saya aja ya. Boleh. Pepatah petuah dari senior. Dari senior. Suami saya itu memberikan saya peluang untuk belajar, sekolah, S3 sampai mencapai gelar profesor ya. Dan sebetulnya dia cuma lulusan SMA loh. Tapi dia begitu membuka peluang yang membuat saya bisa terus tumbuh. Dia nggak lulus SMA karena dia disuruh sekolah di akademi tekstil dulu. Dia nggak suka, tapi karena rumahnya dekat sama sekolah itu, bapaknya berpikir daripada nggak sekolah, udahlah sekolah di situ, murah, deket, dan lain sebagainya. Dia punya alasan tertentu lah orang tuanya. Dia kan nggak berminat di tekstil, minatnya untuk membangun rumah, sehingga dia pikir, saya nggak bisa, daripada saya nyusun benang-benang menjadi kain, lebih baik saya susun batu-batu sehingga menjadi bangunan. Dan ini adalah karyanya. Keren nggak itu? Dan sama ibu ya? Iya. Terharu. Iya. Jadi walaupun saya kan dia kan sekelas sama saya di SMP, bayangin. Cinta pertama. Iya. Dia. Saya sih cinta ke seberapa. Yang jadi nggak Bu? Di rumah maksudnya, di rumah. Keren misalnya yang menakutkan. Naklukkan cinta besar itu keren berarti. Tapi tanpa posesif ya Bu ya? Nggak posesif. Nggak berani lah dia posesif. Berani deket aja udah alhamdulillah kan. Posesif gua tolak. Oh berarti mungkin dari pihak yang mau diposesifin juga harus punya keberanian dan ketegasan juga kali ya dong. Untuk bersikap. Kalau enggak kan nggak enak kita hidupnya kan. Oke, itu deh. Menarik. Pelajaran hidup ya. Enggak sih, jadi memang penting juga buat kitanya untuk tidak diposesifin juga, bersikap tegas juga ya, berani dan mampu berkomunikasi secara asertif, artinya mengungkapkan pikiran dan perasaan itu dengan cara yang baik, cari waktu yang tepat juga kali ya. Oh kamu pinter ya, psikolog ya kamu. Takut diambil ijazahnya. Takut diambil ijazahnya kalau. Mending kita buru-buru pulang aja habis ini. Ya, segala sesuatu yang perlu dikomunikasikan memang ya. Dan namanya dalam hubungan tuh memang kita tidak boleh terlalu merasa memiliki pasangan secara berlebihan. Karena sebenarnya pada dasarnya setiap individu ingin dihargai entitas dirinya atau keberadaan dirinya masing-masing. Dan kalaupun ada yang merasa kok kayaknya pacar saya membuat saya tidak nyaman ya, tadi balik lagi yang Alwin ngomong, perlu dikomunikasikan ya buat tahapannya semakin dalam dan lebih mengenal pasangan itu sendiri. Kalau terakhir poin dari Bu Sawitri, kalau kasusnya terjadi di orang tua, apa pesan terakhirnya kalau untuk orang tua yang posesif? Orang tua yang posesif dan sebagai anak harus seperti merasa terkekang. Orang tua posesif memang hak mereka ya, karena kan mereka
melahirkan, membesarkan, dan rasanya sangat sayang untuk melepas anak kita gitu kepada melepas anak kita untuk memberikan perhatian pada orang di luar mereka. Ya. Ini tuh saya rasakan juga ya saat saya menikahkan anak dan dia kira-kira 3 hari sesudahnya memanggil truk untuk membawa segala hal yang kita siapkan, tempat tidur, lemari, pokoknya ruang pengantin tuh dibawa semua. Memang saya minta supaya dibawa semua karena nggak ada lagi yang harus saya nikahkan, anak saya kan cuma satu. Nah saat itu truk berangkat, di depannya mobil dia, di depannya mobil dia, di sini belakangnya truk, aduh sakit banget hati. Enak aja lu ya, gue gede-gede ini tinggal ngambil, udah cantik, ya ambil gitu dalam hati ada perasaan kayak gitu. Akhirnya apa coba? 2 bulan tuh kita berantem suami istri, berantem yang keras gitu suaranya, yang nggak pernah terjadi. Ternyata hal itu dipicu oleh karena nggak ada anak yang dengar, jadi kita tanpa kendali marah-marah. Setelah 2 bulan, saya kan psikolog, lebih cepat sadar. Perinsam dan taubatan. Ini kenapa ya? Kita kok berantemnya tuh berlebihan gitu ya? Ternyata dua-duanya tuh merasa kehilangan. Sakit hati, dua-duanya tuh sakit hati karena biasanya ada bertiga, kita makan bertiga, kursi juga di meja makan tuh 3, lihat dari situ kursinya kan 3. Nggak ada yang isi satu, terus nggak nyaman, jadi yang keasinan yang biasanya dimakan aja ribut gitu kan ya. Dan marahnya tuh nggak terkendali, suara tuh naik gitu. Saya pikir, waduh ini nih nggak sehat nih, bukan rumah psikolog nih kalau saya bicarakan, oh iya ya ternyata kita kehilangan gitu. Kita balik lagi ke suasana dan penyesuaian bersama tanpa anak, itu kan harus ada penyesuaian. Iya. Jadi memang perlu sadar juga ya orang tuanya gitu. Iya, bahwa kehilangan itu tuh benar-benar, apalagi kalau cuma satu ya. Iya. Kalau masih banyak mungkin ada adiknya gitu ya. Gitu. Oke, menarik sekali pembahasannya. Penyesuaian seumur hidup. Bagaimana possessiveness itu bisa lepas. Ya, yang penting mah kesadaran ya akan posisi kita sebagai orang tua. Kalau katakanlah dia nggak ada yang ngambil juga kan dia sedih. Iya. Kita kan ada yang ngambil sedih, diambil sedih. Kenapa nggak kita mencoba mensyukuri apa yang terjadi gitu kan? Ada gratitude, ada rasa syukur. Iya harus bersyukur ada yang ngambil. Kalau nggak kan sedih. Iya sedih nggak ada yang ngambil. Sedih. Belum ada yang ngambil. Tapi gini. Daripada kita nangis di sini ya, mending kita cabut aja. Cabut aja udah. Ya, makasih banyak. Terima kasih banyak ya Bu Said atas waktunya, keren.